Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La tadarni fardaw wa anta khairul warithin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, segenap para jamaah, Bapak Ibu hadirin semuanya, Majelis Taklim Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan nikmat berupa iman Islam, kesempatan sehingga bisa silaturahim dalam majelis yang barokah ini dalam rangka menimbah ilmu bersama-sama untuk ngaji bareng, yaitu kitab Durratun Nasihin. Mudah-mudahan kehadiran kita tercatat sebagai amal yang solih, solihah, diampuninya dosa-dosa kita, diberikannya ilmu yang manfaat, berguna untuk kesempurnaan amal solih dan ibadah kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita buka kitabnya halaman 162. Halaman 162. Pengajian ke-62, tercelanya orang yang durhaka kepada kedua orang tua dan fadilahnya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Di surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wa wassayna, dan kami perintahkan al-insana kepada manusia. Jadi ini bersifat umum. Biwalidayhi, agar supaya terhadap kedua orang tuanya ihsanan, berbuat baik. Waswainal insana biwalidayhi ihsanan. Kami perintahkan, kata Allah, agar manusia itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di ayat ini Allah menggunakan kalimat walidah.
Beda dengan abawai. Kalau abawaihi itu bapak ibu kandung. Bapak ibu kandung. Kalau biwalideh itu bisa diartikan bahwa orang tua itu bisa orang yang merawatnya, orang yang membesarkannya, orang yang mendidiknya, misalnya seperti Rasulullah terhadap paman beliau. Sehingga dalam hal ini yang dimaksud orang tua ya paman, atau ikut mbahnya. Sebagaimana Rasulullah juga pernah ikut Abdul Muthalib, mbahnya. Atau Halimatus Sa'diyah, ibu rodok, ibu yang menyusui. Jadi bisa ibu rodok yang menyusui. Juga diperintahkan kita untuk bergaul secara baik, birrul walidain, berbuat baik kepada mereka. Atau mungkin bisa saja bapak ibu tiri yang mulai kecil sabar membesarkan dan memeliharanya. Atau bisa jadi orang tua angkat, ya, bisa jadi orang tua angkat. Jadi diperintahkan pula kita untuk berbaik kepada mereka yang bersabar membesarkan kita, merawat, mendidik hingga sampai dewasa. Walaupun perintah berbuat baik kepada orang tua, baik itu yang melahirkan ataupun dalam arti orang tua yang berperan ikut menyayangi kita dan membesarkan kita, itu sifatnya tidak mutlak. Jadi sifatnya tidak mutlak. Artinya di dalam Al-Quran itu Allah memerintahkan kita atiullah wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah pula kalian kepada Rasul. Jadi taatnya itu diulang, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Walaupun dalam ayat itu sebenarnya andai kata langsung atof atiullah war rasul wa ulil amri minkum cukup. Tapi kenapa di ayat itu Allah mengulang dua kali? Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Itu artinya taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Walaupun institusinya berbeda. Taat kepada Allah itu yang bagaimana, dan taat kepada Rasul juga yang bagaimana. Tapi untuk taat kepada keduanya itu sifatnya mutlak. Tapi kepada ulil amri, kepada pemimpin, kepada pemerintahan, itu bersifat tidak mutlak. Artinya kalau pemimpin itu salah, ya tidak boleh diikuti. Tapi kalau Allah dan Rasul kan nggak mungkin salah, gitu. Ya sama dengan ketaatan kita kepada orang tua. Jadi ketaatan kita kepada orang tua itu diterangkan di dalam surat Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka, dan jika mereka itu memaksa kalian ala antus rikabi, agar kalian itu melakukan kemusyrikan kepadaku, ma laisa laka bi ilmun, sedangkan baginya itu tidak ada ilmu, maka fala tuti'huma, maka jangan sekali-kali taat kepada keduanya. Jadi kalau ada orang tua yang memerintahkan berbuat dosa, berbuat maksiat,
ya tentu anak tidak boleh untuk taat dan nurut gitu. Tapi kalau selama memerintahkan kebaikan, ya wajib taat kita. Tapi kalau memerintahkan keburukan, apalagi menyekutukan Allah, maka orang tua tidak wajib ditaati. Walaupun demikian, perintah Allah wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Jadi walaupun orang tuanya sekalipun kafir, kita pun juga diperintahkan untuk tetap berbuat baik. Sekalipun nggak nuruti kemauannya untuk berbuat dosa, tapi kita tetap juga harus wajib bergaul baik dengan mereka. Nah, itulah yang dimaksud ketaatan kepada kedua orang tua itu bersifat tidak mutlak, ya. Selama baik ya dituruti, tapi kalau tidak boleh diikuti. Tapi pergaulan kita tetap ya baik. Enggak boleh kepada orang tua misalnya mentang-mentang dia kafir, kita senggrang, ya, kita bantah, kita menghardik, apalagi sampai menyakiti fisik, ya nggak boleh. Ya. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita bagaimana melakukan hubungan baik kepada kedua orang tua. Bahkan itu sifatnya wajib, birrul walidain. Nah, makanya bagi kita orang mukmin berbuat baik kepada orang tua itu pada dasarnya karena apa? Kan gitu. Apa kebaikan-kebaikan orang tua? Apa karena orang tua yang melahirkan kita? Orang tua yang membesarkan kita? Orang tua yang telah menyayangi dan mendidik kita? Tidak juga sebenarnya. Jadi kita taat kepada kedua orang tua itu karena ya perintah Allah. Birrul walidain itu semata karena kita menjalankan perintah Allah. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ada orang tua begitu melahirkan seseorang itu ditelantarkan, dibuanglah di sampah sana. Begitu besar ketemu orang tuanya, apa lalu kemudian dendam? Kita tidak mau berbuat baik kepada mereka? Ya tidak. Walaupun orang tua itu mentelantarkan kita, bahkan ada yang begitu nikah dengan ibunya, hamil, ditinggal menikah lagi, kabur lari dengan wanita lain. Baru tahu anak itu kalau sudah besar siapa bapaknya. Ditelantarkan. Apa kemudian anak seperti itu tidak boleh atau boleh untuk melakukan kedurhakaan? Tidak boleh. Jadi kita ini berbuat baik kepada orang tua karena itu perintah Allah, bukan karena semata kebaikan-kebaikannya. Kalau nanti karena kebaikan-kebaikannya kita akan terjebak. Terjebaknya apa? Lah ketika orang tua mentelantarkan kita, lalu kemudian di saat kita dewasa dendam, nggak mau nyapa orang tuanya, nggak peduli kepada orang tuanya, nggak mau mendoakan kepada kedua orang tuanya, karena alasan dia telah mentelantarkan anaknya. Untuk apa anak kemudian berbuat baik kepada orang tua? Itu namanya kita terjebak. Jadi kita sesungguhnya diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua itu bukan semata kebaikannya, bukan semata kedua orang tua itu yang melahirkannya,
tapi semata karena kita ini mengikuti perintah Allah, titik. Sehingga nggak ada masalah orang tua itu baik atau tidak baik, bahkan sekalipun kafir itu loh, kita tetap diperintahkan oleh Allah wasahibahuma fid dunya ma'rufah, pergauli tetap dengan cara yang baik. Para bapak, para ibu sekalian, coba selanjutnya kita buka halaman 164. Ana bari ummimman lam yu'addi haqqa walidayhi. Saya, kata Nabi, bariun itu lepas, mimman lam yu'addi, terhadap orang yang tidak mau memenuhi, memberikan haqqa walidayhi, hak-hak kedua orang tuanya. Tadi sudah saya sampaikan, walidah itu bisa diartikan bapak ibu kandung, atau bisa jadi orang tua yang memelihara mulai kecil. Jadi jangan dibeda-bedakan, itu kan paman, bukan bapak ibu kandung. Itu kan ibu angkat, bapak angkat. Itu kan rodok yang menyusui saja. Berarti nggak paham akan membedakan ketaatan kita kepada orang tua. Jadi perintah Allah itu siapa yang berbuat baik kepada kita. Sehingga kata Nabi, saya itu terlepas dari orang yang tidak mau memenuhi hak kedua orang tuanya. Lepas itu ya berarti nggak melok-melok, nggak akan memberikan syafaat lah, pertolongan. Ya sama dengan orang kalau meninggal dunia belum melunasi hutang-hutangnya, Nabi itu kan nggak mau mensolati. Saya akan lepas tangan terhadap orang itu. Bersaksi baik tapi buktinya belum baik. Sehingga Nabi itu kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan mati banyak utang dan keluarganya nggak mau menjamin dan tidak satu pun jamaah ikut juga menjamin, ya udah Nabi nggak mau mensolati. Kecuali kalau kami ya Rasul keluarganya menjamin, kami ya Rasul sahabatnya menjamin, maka ada masalah. Tapi kalau nggak ada menjamin, Nabi tidak mau bersaksi lepas dari syafaatnya itu. Sama dengan anak yang tidak memenuhi hak kedua orang tuanya, minimal hak kita kepada orang tua mendoakan. Makanya kalau ada anak yang tidak mau mendoakan kepada kedua orang tuanya, itu tergolong menyia-nyiakan waktunya yang diberikan oleh Allah di dunia ini. Makanya mendoakan kepada orang tua jangan salah paham, bukan ketika saat sudah meninggal saja. Justru walaupun masih hidup ataupun sudah meninggal, haknya harus disampaikan, diberikan. Apa? Minimal doa itu. Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang harus selalu kita baca habis sholat itu. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh singkat seperti itu. Kalau memang enggak menggunakan bahasa Arab ya bahasa terserah. Intinya ampunilah dosa kami ya Allah, juga dosa kedua orang tua kami, berikan kasih sayang kepada keduanya sebagaimana keduanya memberikan kasih sayangnya saat kami kecil. Loh, bapak ibu kita itu di saat kita kecil begitu bersusah payah untuk bagaimana membahagiakan kita, ya.
Fakultu ya Rasulullah, maka saya bertanya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Rasul, fa illam yakun ma'hu syai'un. Bagaimana kalau anak itu gak punya apa-apa, sehingga tidak mampu memberi orang tuanya? Qala, maka Nabi menjawab, idza sami'a qaulahuma falyakul sam'an wa ta'atan. Jadi ketika mendengarkan kedua orang tua itu berkata-kata, menasihati, nuturi, apalah ya, falyakul sam'an wa ta'atan, maka hendaknya selalu kalian dengar dan taat. Lalare sak mangken mboten, kadang dituturi memel, ya, dituturi bantah, malah mendelak mendelik ngono ya. Lamun di Al-Qur'an itu jelas Allah berfirman, wala takul lahuma uffin. Jangan engkau berkata kepada kedua orang tua kalian itu Berarti kalau kalimat ini kok males saya. Ibu ya, bapak ya, ancen kuno sih. Oh, kadang bapaknya dilokno kuno, kak ngerti zaman. Lawang dituturi, do ojo nyenengi arek sing model ngono, mosok arek tatuan terus ketok anting-antingan ngono kok sampean nasihati lho. Ibu gak paham dunia mudah sekarang. Oh, mal dilono gak paham. Ini milenial, Bu. Waduh, dilono. Wala yakul lahum uffin, jangan sekali-kali mengatakan apalagi ya, artinya itu kan menyakiti hati gitu loh. Apalagi menyakiti fisik. Jadi menyakiti hati saja haram, apalagi menyakiti secara fisik. Wala tanharhuma, juga jangan membentak, jangan menghardik. Wal yakul lahuma qaulan karima, dan hendaknya berkata anak itu kepada kedua orang tua qaulan karima, ucapan yang baik. Jadi kalau bisa istilah wong Jawa niku basa ngoten lho. Lah mosok ambek wong tua gak sok basa. Apa, Pak? Apa, Bu? Jadi ambek bapake kok koyok kancane ngono. Qaulan karima, diperintahkan oleh Allah untuk berkata-kata baik, sopan. Kalau bisa nadanya itu lebih rendah. Nadanya lebih rendah dari suara bapak ibunya. Sehingga kalau ada anak yang sifatnya tidak mau mendengar dan taat nasihat orang tua, tidak pula mengikuti perintah Allah agar tidak membantah, tidak menghardik, kok menghardik, tidak membantah kok suka membantah, lalu kemudian tidak mau berkata-kata lembut kepada kedua orang tuanya, kata Rasul, ana bariun, saya terlepas dari orang-orang semacam itu. Artinya Nabi nggak akan mau bersaksi dan memberikan syafaat kepada anak-anak yang seperti itu. Suatu ketika pernah sahabat itu bertanya, ya Rasul, kalau kami yang tidak punya orang tua bagaimana? Jadi ketika orang tuanya sudah meninggal dunia semuanya, apa yang diperbuat anak? Ya tetap doakan. Jadi mendoakan kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia itu, dan bersodakoh untuk kedua orang tuanya. Jadi bersodakoh untuk kedua orang tuanya. Jadi itu salah satu cara anak yang berbuat baik kepada
orang tua yang sudah meninggal dunia. Jadi tetap wajib mendoakan kepada kedua orang tuanya, lalu melakukan kebaikan-kebaikan, terutama bersedekah yang dihadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua. Yang sering dilakukan oleh masyarakat kita, apakah itu berupa tahlilan, apa itu berupa haul dan lain sebagainya, itu kan pada intinya kan sedekah itu, ya. Jadi sedekah yang diniatkan untuk agar pahalanya diberikan oleh Allah kepada kedua orang tuanya. Sehingga sahabat itu bertanya, bagaimana ya Rasul kalau seseorang itu tidak melakukannya? Ndongakno ya enggak, sedekah untuk kedua orang tuanya juga tidak. Maka jawab Nabi, itu sama halnya anak yang durhaka kepada Allah, kepada kedua orang tuanya. Jadi itu sama halnya anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya. Sehingga Nabi pun juga termasuk bariun, lepas dari orang-orang itu. Jadi para bapak ibu sekalian, coba kita lihat 165 ya. Setelah diriwayatkan ada seorang laki-laki datang kepada Rasul. Jadi ada sahabat yang datang kepada Rasulullah lalu bertanya, ya Rasul, berilah aku wasiat. Wasiat itu yang dimaksud pesan-pesan, nasihat, ya. Bagaimana bisa agar saya itu mendapat kemuliaan dunia akhirat. Jadi mendapat kemanfaatan dunia itu ya kemuliaan dunia akhirat. Nabi tidak langsung menjawab, tapi beliau bertanya, apakah engkau masih punya bapak ibu? Gitu. Jadi ada seorang sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana saya agar dapat kemuliaan dunia akhirat? Nabi tidak langsung menjawab, justru balik bertanya, apakah engkau masih punya bapak ibu? Jawab sahabat itu tadi, iya ya Rasul, iya masih punya, masih hidup keduanya. Maka jawab Rasulullah, apabila engkau menunaikan hak keduanya, maka engkau akan diberikan oleh Allah kemuliaan dunia akhirat. Makanya banyak kan cerita-cerita anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya itu diberikan oleh Allah derajat kemuliaan yang tinggi, ya. Diberikan derajat kemuliaan dunia akhirat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu di zaman Nabi ada salah satu sahabat Nabi yang tidak pernah ketemu Nabi karena sibuknya merawat ibunya yang saat itu sakit. Jadi namanya Uwais. Sampai menjadi wali gara-gara berbakti kepada ibunya. Jadi Uwais ini kepingin sih ketemu Rasulullah, tapi kalau andai kata ditinggalkan, lalu bagaimana makan ibunya, bagaimana kehidupan ibunya, sehingga beliau lebih memilih beliau itu nungguin ibunya terus. Bahkan sahabat Uwais ini tidak mau makan kalau ibunya belum makan. Jadi nunggu menyuapi ibunya dulu, baru itu beliaunya. Sehingga Uwais ini bilang Rasul itu bilang ke sahabat Umar, nanti kalau ada seseorang, ya, ketika saya sudah nggak ada, mintalah doa kepada seseorang namanya Uwais, ya. Itu orang Yaman, ya.
mintalah doa kepada Uwais. Lah Sayyidina Umar itu terheran, apa eh, apa kelebihannya wong selevel sahabat Umar itu disuruh minta doa kepada Uwais gitu. Lalu kemudian peninggal Rasulullah, beliau mencari-cari siapa sih Uwais itu. Akhirnya ada rombongan dari negeri itu datang ke Madinah, lalu ditanyakan, kenal, loh kenal kami Khalifah Umar, tapi Uwais itu orangnya agak gila gitu. Jadi menurut pandangan umum dia itu nggak pernah mandi, ya gimbal rambutnya itu, kemudian nggak memperdulikan lingkungan, wis seperti orang kumuh lah ya. Nah ternyata itu Rasulullah itu pernah berpesan kepada sahabat Umar untuk minta doanya. Jadi wali, doanya mustajabah gara-gara Uwais itu begitu berbaktinya kepada ibunya. Nah makanya dawuhipun Kanjeng Nabi ini, kalau engkau ingin dimuliakan oleh Allah dunia akhirat, ya berikan hak orang tua itu. Maka sahabat itu selanjutnya bertanya, jika engkau bisa memberi makan, kata Nabi, jadi jika engkau bisa memberi makan kepada kedua orang tuamu atau mungkin salah satunya, maka engkau akan diberikan satu suap nasi itu dengan istana di surga oleh Allah. Jadi kita itu kalau sudah berumah tangga, coba kalau secara syariat ini, secara syariat ya, secara syariat itu kalau anak laki sudah balik itu usia 15 tahun. Ya kalau usia sekolah mungkin SMA ya, kelas 1 ya. Itu kalau secara syariat, ya udah, orang tua itu lepas tangan sudah. Ya wis mangan-mangan ndelek dhewe, hidup-hidup sendiri gitu. Tapi pertanyaannya, apa mungkin ada orang tua yang kalau anaknya sudah balik lalu kemudian disuruh melepaskan diri dari keluarga? Enggak ada. Mengapa demikian? Karena begitu besarnya kasih sayang orang tua pada anak. Wong ada kok sampai kuliah di kuliahno, kawin di kawinno. Wis kawin iki wis ditukokno omah, ditukokno kendaraan. Saking sayangnya orang tua. Saking sayangnya orang tua. Kalau secara syariat ya sama dengan begini. Kita menikah dengan istri kita itu secara syariat kan jikalau kita bisa mengambil manfaatnya. Cantik dulu ketika kita nikah kan karena cantik. Karena aduhe, tinggi semampe, mulus ya. Mungkin kaya, cantik. Malah anak-anak sekarang jodohnya nggak datang-datang tuh karena kan pela-pele. Lah iya kalau asal perempuan saja hari ini jodohnya ada. Kalau hari ini asal perempuan loh, taat ibadah ada. Karena banyak pilihan, akhirnya bujangan sekarang tuh banyak menderita. Karena banyak pilihan, bingung. Lah makanya sebenarnya cukup perempuan selesai. Lah kita dulu kan begitu sama kan. Tapi begitu istri kita sekarang sudah tua, perot ya, kulitnya ya wis perot kabeh, lalu manfaatnya nggak begitu banyak. Apa secara syariat kita cerai? Kan tidak juga. Saking sayangnya kita hingga sampai di antara kita meninggal dunia kan begitu. Jadi kadang syariat itu nggak bisa kemudian serta-merta begitu. Ya sama dengan orang tua nggak bisa serta-merta itu balik sudah lepas. Kalau orang barat begitu, kalau orang barat itu, orang Eropa itu.
Kalau Islam tidak, tetap sampai masya Allah wis nikah itu loh, malah putune sing rambut yo mbae. Saking sayangi. Gitu. Makanya kata Rasulullah, kalau ada anak memberi makan kedua orang tuanya, setiap sesuap makanan itu diganti oleh Allah surga, diganti istana surga. Makanya kalau anak itu sudah berumah tangga, sudah mampu, yo traktiren, bapak ibu itu traktiren. Jangan seneng-seneng, maksudnya gitu, gantian. Dan jangan merasa itu hartanya berkurang, karena setiap suap nasi, sesendok makanan itu dibangunkan istana oleh Allah di surga. Di televisi itu ada loh, ibunya malah dipenjarakan oleh anaknya gara-gara warisan. Ya apa itu? Orang tua itu kalau hutang kepada anak secara syariat gak wajib nyaur kok. Gak wajib nyaur. Pernah gini, ya Rasul, ada sahabat tanya, kami ini selalu memberikan belanja kepada ibu saya. Selalu kami beri belanja setiap hari itu. Tapi ucapannya itu ya Rasul menyakiti hati saya. Apa yang saya perbuat? Apa jawaban Nabi? Andai kata dagingmu itu yang di tubuh kita itu dipotong-potong diberikan kepada orang tua, itu belum memenuhi 1/4 hak daripada orang tua. Apalagi kalau seakan-akan anak itu sudah memberi rumah orang tua, memberi mobil orang tua, lalu menghaji umrohkan orang tua, seakan sudah berbakti. Belum. Wong kata Nabi, andai kata daging di tubuh kita dicoploki satu persatu, tinggal tulang belulang, itu masih 1/4 memenuhi hak kedua orang tua. Lah kok ada anak perhitungan kepada orang tua, kan terlalu kenemenan. Tapi bapak ibu juga nggak usah khawatir. Anak cucu itu juga anak loh ya, cucu itu juga anak. Kenapa sih kita terkadang merasa kecewa, merasa mangkel, merasa pusing karena anak? Karena selama ini kita merasa bahwa anak itu milik kita mutlak. Anak itu milik Allah. Cuma hanya dititipkan kepada kita oleh Allah itu. Ini aku titip ya melalui perutmu dikandung istri kita. Aku titip gedekno, ragatono, didiken sekolahno, kuliahno, rabino. Cuma hanya titip. Bukan milik kita mutlak, itu milik Allah. Tapi karena orang tua itu merasa itu seakan-akan miliknya, kalau ada anak bandel, nakal, ngamuk, malah menjadikan sampai memegang dada jantungan gitu. Lah ngapain bersusah payah melihat anak kita? Ya udah doakan saja. Andai kata boleh kita minimal misalnya seperti menjewer, memukul, itu bukan didasarkan karena emosi, tapi didasarkan kasih sayang. Jadi Allah itu menitipkan anak sekaligus insting kasih sayang kepada orang tua. Jangankan kepada orang-orang Islam, orang non-Muslim pun juga punya rasa kasih sayang. Bahkan hewan pun dititipi oleh Allah rasa kasih sayang kepada anak-anaknya. Jadi andai kata kemudian marah kepada anak, jangan karena emosi, tapi karena semata kasih sayang. Apa ada orang tua dititipi anak tapi tidak dititipi rasa kasih sayang? Ya banyak itu anak lalu kemudian diaborsi, ya, dilebokno kerdus, dibuang nong jamban, atau dibuang di depan panti
asuhan biar ditemu orang. Berarti dia tidak dititipi rasa kasih sayang oleh Allah. Panjenengan kan mboten anak sekolah di sekolah nomane, kuliah nomane sampai S2, S3, S lilin, ya Allah. Saking wedine nang anak sampai ditukokno mobil. Ya Allah. Berarti kasih sayang jenengan itu berlebih kepada anak-anak itu. Nah, makanya anak jangan perhitungan kasih sayang kepada orang tua, belum memenuhi 1/4 hak orang tua kok. Andai kata kita bisa mengumrohkan, menghajikan, memberikan rumah, kendaraan dan sebagainya, jangan merasa itu pemberian yang cukup, belum. Makanya Bapak Ibu sekalian, walaupun sudah orang tua itu meninggal dunia, kita pun juga harus setiap hari mendoakan. Lawang ditanya, sampai mendoakan kepada orang tua? Iya, tak tahlili, tapi setahun pisan. Loh, ya bendino 5 waktu itu. Masa keberatan sih? Nggak sampai berapa detik. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Monggo bareng-bareng. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kalau setiap kita berdoa, jangan lupa itu diselipkan. Karena itu perintah Allah. Karena itu perintah Allah. Sehingga orang yang tidak mendoakan kepada orang tuanya, berarti dia menyia-nyiakan hidupnya yang semasa di dunia ini. Mudah-mudahan dengan kajian singkat ini kita senantiasa melakukan kebaikan dan birrul walidain, ketaatan kepada orang tua kita, baik yang dalam keadaan masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Maka dengan memperbanyak sedekah untuk keduanya yang sudah meninggal, itu adalah tanda bukti kebaktian kita kepadanya. Saya kira demikian. Monggo sebelum ditutup ada yang menyampaikan pertanyaan? Cukup? Ya, kita lanjutkan nanti kajian Jumat akan datang, masih bab masalah hubungan anak terhadap orang tua. Jadi sekali lagi tadi, jikalau ada anak yang memberikan makan kepada orang tuanya, nggak pandang miskin ataupun yang kaya, setiap sesuap nasi itu akan diberikan istana di surga, termasuk ya sedekah ya. Jadi kalau sedekah untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal, sama halnya itu kalau dimakan oleh orang yang disedekahi, sesuap nasinya itu dibangunkan oleh Allah kita istana kelak oleh Allah di surga. Makanya senyampang kita masih hidup, maka kewajiban berbakti kepada orang tua itu kesempatan masih terus berlanjut. Nah, oleh karena itu, apalagi yang masih hidup, senyampang orang tua kita ada yang hidup, bahagiakan. Maka semakin membahagiakan keduanya, kita pasti akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menyakitinya, Allah pun juga murka kepada kita. Karena hadisnya sahih, suhtullah suhtul walidain, suhtul walidain suhtullah. Jadi kalau kita berbuat jelek kepada kedua orang tua, maka murkanya suhtul walidain suhtullah. Kalau orang tua murka karena ucapan perbuatan kita, Allah pun juga murka kepada kita. Naudzubillah. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.